Om Swastiastu. Nama saya Gede Yoga Sastrawan. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi Upanishad. Apa itu Weda dan apa hubungannya dengan Upanishad? Mari kita pelajari. Weda berasal dari kata wid yang berarti belajar mengetahui. Jika diartikan secara umum, Weda adalah kitab suci untuk mempelajari segala sesuatu, dari yang biasa hingga yang mustahil. Weda terbagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Samarti. Pada kelompok Sruti memiliki kitab Upanishadnya masing-masing. Berikut adalah contoh kitab Upanishad. Lanjut membahas tentang Upanishad. Upanishad berasal dari kata upa yang berarti dekat, ni yang berarti di bawah, dan sat yang berarti duduk. Jadi, Upanishad dapat diartikan sebagai sisya yang duduk di bawah, dekat dengan guru atau resi untuk mempelajari ajaran Upanishad. Upanishad berisi tentang ajaran rahasia para maharsi yang berupa mantra-mantra dari kitab Samhita. Mantra-mantra tersebut biasanya tidak dijelaskan secara rinci oleh para guru. Upanishad juga dikatakan sebagai kitab terakhir karena di dalamnya banyak mengandung ajaran Vedanta yang merupakan kumpulan atau inti dari Weda. Selain itu, Upanishad juga mengajarkan tentang siapa Brahman dan Atman. Terdapat 108 Upanishad yang terbagi menjadi berikut. Rigveda terdiri dari 10 Upanishad. Samaveda terdiri dari 16 Upanishad. Pembaca dapat melihat dari materi yang sudah saya siapkan. Yang selanjutnya, Yajurveda terdiri dari 32 Upanishad. Atharvaveda terdiri dari 31 Upanishad. Pembaca juga dapat memahami dan membaca materi yang sudah saya siapkan. Mengenai pokok-pokok ajaran Upanishad, dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa Upanishad membahas tentang Brahman, Jiwatman atau diri individual, Jagat atau Jagadraya, Sadhana atau sarana pencapaian. Untuk pembahasan materi yang lebih lengkap, kita akan melanjutkan pada slide berikutnya. Istilah Brahman berasal dari akar kata brah yang artinya mengembang. Secara etimologis, kata Brahman menunjukkan bahwa dia yang berkembang dan melampaui segalanya. Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada, sadar atau kekal, serta sumber kebahagiaan sesungguhnya. Dalam kitab suci Upanishad, Brahman adalah penyebutan untuk Tuhan. Para resi Upanishad menyebutkan Brahman untuk menyatakan Yang Maha Tinggi. Yang kedua adalah Atman. Kitab suci Upanishad banyak membahas tentang Atman yang menjadi sumber hidup seluruh makhluk. Istilah Atman berasal dari kata an, berarti bernafas. Melalui nafas makhluk hidup dapat bergerak.
Nafas merupakan elemen terpenting dalam kehidupan makhluk. Sedangkan menurut Sankara, arti kata Atman berasal dari kata at yang memiliki arti makan atau memperoleh. Dapat disimpulkan, Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup atau jiwa yang mengalami rasa senang dan duka. Atman bersifat kekal seperti Brahman. Atman tidak dilahirkan dan tidak dapat dipikirkan. Yang ketiga adalah jagat raya. Jagat raya tidak terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, jagat raya ada yang menciptakannya. Para resi Upanishad menjelaskan tentang bagaimana alam semesta atau jagat raya tercipta. Disebutkan bahwa asal mula alam semesta gelap dan hampa, seperti bunyi sloka berikut. Makna dari sloka Manawadharma Sastra Adhyaya 1 Sloka 5. Sloka di atas menunjukkan bahwa awal mula alam semesta ini kosong dan gelap. Melalui tapanya, Brahman menciptakan alam semesta secara bertahap. Kitab suci Upanishad memberikan metode untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sarana dan sadhana yang tepat. Dalam kitab suci Upanishad disebutkan bahwa sarana untuk mendekatkan diri adalah melalui pelaksanaan yoga. Kitab-kitab Upanishad membahas tentang Brahman, Atman, jagat raya, dan sarana untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Selain itu, kitab Upanishad juga membahas tentang Maya dan Avidya, etika, kelahiran kembali atau punarbawa, kehidupan abadi, kehidupan nyata, dan yang tidak nyata, aksara suci, serta masih banyak lagi. Secara simpel, yang dapat kita tangkap dari sini yaitu kitab Upanishad membahas tentang Pancasrada, yaitu 5 dasar keyakinan umat Hindu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya ucapkan Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.